Selamat siang ya adik-adik. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kuliah kelima untuk mata kuliah mekanika kekuatan material ya. Eh, Topik yang akan kita bahas di sini adalah analisis dan perancangan balok untuk menahan beban lentur. Oke, kita mendefinisikan dulu apa itu balok. Oke, atau bahasa Inggrisnya beam. Beam atau balok itu adalah komponen struktur yang menahan beban di beberapa titik sepanjang komponen tersebut. Contohnya, ini ada suatu balok ya yang ditumpu di suatu sederhana ya di suatu titik A dan D di ujung-ujungnya. Oke, kemudian dia juga misalnya memperoleh gaya luar sebesar P1 dan P2 di titik B dan titik C. Ini gaya yang ini ya terpusat ya di titik B dan titik C. Contoh lainnya adalah sebuah sama ya, simply seperti beam ya, jadi balok dengan yang ditumpu sederhana. Kemudian dia dibebani oleh suatu gaya terdistribusi sebesar W yang terdistribusinya adalah konstan sampai ke B ya, sampai dari A sampai ke B, kemudian distribusinya berbentuk segitiga dari B ke C. Oke, itu adalah contoh balok ya. Oke, konfigurasi tumpuan balok ada beberapa ini ya, beberapa jenis, yaitu pertama statis tak tentu, itu adalah simply supported beam seperti tadi ya, jadi balok yang ditumpu sederhana seperti tadi ya, jadi di ujung-ujungnya kita tumpu ya. Berikutnya overhanging beam, jadi kalau mama di ujungnya ini agak ngegantung, itu namanya overhanging beam ya, jadi ditumpu tapi di sini di ujungnya agak menggantung, itu namanya overhanging beam. Berikutnya cantilever beam, itu adalah apabila satu ujungnya dijepit dan ujung lainnya bebas. Oke, L ini adalah panjang span ya, span dari balok biasanya untuk suatu konstruksi misalnya jembatan, bangunan dan sebagainya, itu span namanya ya, L itu span namanya. Oke, kemudian ada statis tak tentu ya, kita pernah belajar. Oke, statis tak tentu seperti ini, misalnya dia ditumpu di 3 buah titik ya, di sini dan di sini. Oke, padahal dia sebenarnya dengan ditumpu dengan sederhana saja dia sudah cukup kan, tapi ini ada tumpuan satunya lagi, sehingga distribusi yang harus ditumpu oleh ini, gaya yang harus ditopang oleh ini dan ini, itu distribusinya tidak bisa dilakukan dengan cara biasa ya, tapi harus dengan statis tertentu. Jadi kita memperhitungkan defleksi dari balok tersebut. Ini namanya continuous beam ya. Berikutnya balok yang di fix ya di satu ujungnya, misalnya di ujung kiri di fix di tumpuan tetap, kemudian di ujung kanannya misalnya tumpuan roll. Nah, ini juga berlebihan ya, jadi redundant. Ini istilahnya redundant karena berlebihan. Sebenarnya kalau mama cuma difixkan seperti cantilever beam ini kan sebenarnya dia cukup, tapi di ujungnya masih ditumpu lagi satu. Oke ya. Berikutnya adalah fix beam. Nah, ini lebih berlebihan lagi karena di ujungnya dijepit, di ujungnya lagi dijepit. Nah, ini contoh, beberapa contoh statis tertentu. Oke, berikutnya kita akan belajar gaya lintang pada badak. Lintang artinya adalah apa? Karena dia melintang ya, bukan memanjang aksial tapi melintang. Yang melintang terhadap penampang balok ya. Jadi dia melintang. Jadi dia seperti menggeser ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah shear force ya. Ya, shear force ya sebenarnya ya. Oke. Jadi sebenarnya shear force itu ya. Oke. Maka berikutnya kita akan melanjutkan dengan gaya lintang pada balok. Oke. Oke, contoh ada suatu balok yang ditumpu sederhana dan diberi beban melintang seperti ini. Ya, ditumpu sederhana di A dan B, di ujung-ujungnya
kemudian terdapat suatu gaya terdistribusi dari titik A dengan panjang A ke kanan ya, kemudian ada gaya terpusat sebesar P1 ke bawah, kemudian ada gaya juga terpusat sebagai P2 ke bawah di titik ini. Oke, maka kalau kita bikin diagram benang bebasnya, kita lepas ya dari tumpuannya, maka tumpuan akan memberikan suatu gaya reaksi sebesar RA misalnya kita namakan, jadi R reaksi di titik A, kemudian di titik B juga tumpuan B itu akan memberikan reaksi, kita namakan RB, reaksi di B. Oke, kemudian gaya-gaya luarnya ya, beban distribusi W, kemudian gaya terpusat P1 dan gaya terpusat P2. Ini adalah diagram benang bebas dari balok. Oke, maka kita pengen mengetahui gaya di dalam balok ya, karena kan materialnya berarti materialnya juga menahan sesuatu kan, gaya-gaya yang diberikan oleh tumpuan dan oleh gaya luar tersebut dia harus ditahan oleh balok kan. Maka contohnya kita lihat di penampang balok, kita potong di C, kita lihat dari kiri sampai ke titik C, dari A ke titik C seperti apa dia distribusi gaya dalamnya. Gaya dalam berarti ada gaya lintang dan gaya momen lentur ya. Oke, berikutnya ini adalah setelah kita potong. Oke, karena dia ada gaya ke atas dan ke bawah ya seperti ini. Ke atas RA, kemudian ke bawah P1 dan W ya. Dan W di sini ya, W dikalikan dengan A ya, karena W itu terdistribusi persatuan panjang. Jadi dia harus dikalikan dengan jarak A. Berarti ini WA. Oke, maka karena dia ada gaya ke atas dan ke bawah, maka di dalam balok tersebut akan ada gaya yang harus melawan ketiga gaya tersebut yang vertikal atau vertikal tersebut. Maka kita namakan V. Ini adalah namanya gaya lintang ya. Gaya lintang. Kemudian kita lihat terhadap titik C, gaya P1, WA, dan RA menimbulkan momen juga kan, karena dia ada jarak ya terhadap titik C. Maka balok tersebut juga harus menahan dengan suatu momen ya. Jadi ini menimbulkan momen di titik C, balok tersebut akan menahan dengan suatu momen M. Ini namanya momen lentur ya. Oke, itu adalah konsep yang sangat penting ya dalam perancangan balok ini. Oke, maka tegangan maksimum ya itu adalah momen dikalikan dengan C. C itu adalah jarak dari sumbu netral ya, atau bidang netral ke bidang paling luar dibagi dengan inersia atau I. Ya, atau kalau kita mau lihat di sepanjang penampang itu dari bawah sampai ke atas, maka sigma X adalah minus M dikalikan Y per I ya. Momen dikalikan dengan Y itu adalah jarak dari sumbu netral ke titik yang kita ingin tahu tegangannya dibagi dengan I. Oke. Kemudian maka kita akan melihat, karena kan kita harus tahu distribusi di dalam balok tersebut, gaya lintangnya di mana yang paling besar, distribusinya seperti apa, kemudian momen lentur di mana yang paling besar, distribusinya seperti apa, untuk menentukan material yang kita gunakan harus seperti ini karena ini bisa menahan momen lentur sebesar itu atau gaya lintang sebesar itu. Contoh ini adalah sebuah balok yang lain, ditumpuk sederhana, ada A dan B. Kemudian diberi momen lentur diberi gaya ke bawah P1, kemudian gaya distribusi W sepanjang ini, kemudian gaya luar lagi P2 yang terpusat di suatu titik di sebelah sini. Apabila kita potong di C ya, C adalah suatu titik yang mempunyai jarak A dan jarak X dari A. Kita potong di situ, maka potongan AC seperti ini, seperti tadi ya, RA ada P1, ada W ke bawah, kemudian ada gaya lintang ya, gaya dalam ya, melintang yang terjadi di balok tersebut dan momen lentur. Maka terus kemudian potongan CD, kalau kita potong dari CB ya, CB ini CB ini potongan CB, bukan CD ya. Ini adalah gaya luar, kemudian gaya reaksi RB, kemudian ada juga gaya lintang ya. Kita asumsikan ke atas dan momen itu adalah
searah jarum jam. Kalau ini berlawanan jarum jam. Maka di sini kita kita dalam suatu persoalan seperti ini kita harus ada suatu konvensi ya, biar biar konsisten. Jadi hasilnya tidak salah, plus minus dan sebagainya. Kalau di suatu potongan yang kita ambil dari kiri, maka positif itu adalah untuk gaya lintang ke bawah, untuk momen lentur positif adalah berlawanan dengan jarum jam. Kalau kita potong dari sebelah kanan, maka gaya lintang positif adalah ke atas, sedangkan momen lentur positif adalah searah jarum jam. Kemudian kita lihat ini adalah salah satu efek dari shear, positif shear seperti ini. Ya, jadi ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah, jadi seperti digeser geser ya, seperti mau dirobek gitu ya, dengan gaya dengan gaya yang besarnya sama dan berlawanan arah seperti ini. Oke, kemudian ini adalah efek dari bending moment positif. Jadi dia seperti ditekuk ya, sehingga di bawahnya positif tegangannya, di atasnya negatif, karena di atasnya memendek, di bawahnya memanjang. Ya, contoh soal. Sekarang kita akan membuat suatu diagram momen lentur untuk suatu struktur yang sederhana. Oke, kita mempunyai suatu balok ya dengan panjang L, kemudian ditumpu di tumpuan sederhana di A dan B. Kemudian diberi gaya di tengah-tengah ya sebesar P di suatu titik C yang jaraknya setengahnya. Berarti kalau dia panjangnya L, berarti dari A ke C adalah setengah L, dari C ke B adalah setengah L. Maka gambarkan diagram momen lentur dan gaya geser dari balok di atas. Oke, maka diagram benda bebas ya seperti ini. Karena P ini ditumpu di dua tempat yang sama nih, simetris, maka tumpuan A akan menumpu sebesar setengah P ya. Jadi RA adalah setengah P. Tumpuan di B akan menumpu sebesar setengah P juga. Jadi RB sama dengan setengah P. Ini adalah gaya luar, P jaraknya setengah L dan setengah L. Oke, kemudian kita akan memotong di D ya dan di E. Kalau di D kan kita memotong itu apabila ada perubahan gaya. Misalnya dari sini kan gayanya cuma RA sampai ke sini. Kita potong di sini. Kemudian kita ke kanan lagi di sini tiba-tiba ada P, maka kita harus potong di sini. Setiap ada perubahan gaya kita harus potong karena dia akan berubah distribusinya. Oke. Kemudian gaya dalam segmen AC seperti ini, dan ini dalam segmen DB ya. Dalam segmen AC adalah RA setengah P, kemudian gaya lintangnya V, gaya momen lenturnya M. Sedangkan kalau di segmen D ke B, maka dia seperti ini ya. Di segmen AC di seperti ini. Kalau mau kita motong di sini, tapi kita ambil lihat di yang kiri dan yang kanan. Yang kanan seperti ini ya, setengah P, kemudian ada gaya P kan dari atas, kemudian gaya lintangnya positif ke atas, dan momen lenturnya searah jarum jam. Oke, dalam gaya dalam segmen CB ya, kita ambil ya, kita potong sini ya, kita potong di sini. Maka ini adalah gaya-gaya dalamnya. Ini ada setengah P reaksi di tumpuan A, kemudian ada gaya P yang ke bawah, kemudian gaya lintang positif ke bawah, kemudian momen lentur berwarna jarum jam. Kemudian yang segmen yang sebelah kanan itu gaya tumpuan di B adalah setengah P ya, RB setengah P, kemudian ada gaya lintang ke atas V aksen, dan momen lentur searah jarum jam M aksen. Maka apabila kita gambarkan diagram gaya lintang atau gaya geser ya, shear force atau gaya lintang lah ya, gaya lintang, maka gaya lintang ini akan naik setengah P kan, ini setengah P, kemudian konstan ya karena nggak ada lagi kan, kemudian dia di tengahnya karena tiba-tiba ada gaya P ke bawah, maka dia akan turun sebesar P. Karena dari setengah P turun P berarti menjadi setengah P, minus setengah P kan. Ini setengah P turun P berarti minus setengah P. Kemudian dia akan konstan karena nggak ada lagi gaya di sini, sampai ujungnya adalah minus setengah P. Oke, ini adalah distribusi gaya lintangnya. Kemudian distribusi momennya.
Oke, karena dia ada gaya di sini, ya gaya P, maka dia ininya adalah momen lenturnya adalah RA ya, atau setengah P dikalikan dengan jarak. Jaraknya adalah X ya kan. Ini ya, kita bisa X. Kemudian di tengahnya itu adalah setengah L, berarti maksimum dia akan berharga setengah P dikalikan dengan setengah L. Jadi adalah seperempat PL. Ya, seperempat L maksimum. Kemudian P akan melawan momen yang diberikan oleh tumpuan A tadi, maka turun lagi sampai mencapai 0. Ini adalah diagram momen lentur ya untuk batang atau balok yang ditumpu sederhana seperti ini dan diberi beban terpusat di tengahnya sebesar P. Oke. Contoh soal yang lainnya adalah kita punya suatu balok yang ditumpu tetap ya di ujungnya, fix di ujungnya di ujung B. Kemudian dia diberi juga beban terdistribusi. Beban terdistribusi itu bisa juga beban dari luar atau beban beratnya sendiri, karena beban berat sendiri itu kan terdistribusi ya sepanjang balok tersebut. Kemudian panjangnya L. Oke, maka bagaimana kita gambarkan diagram gaya geser dan momen lentur balok di atas. Maka kita bisa potong ya di suatu titik di A, misalnya di suatu titik C di tengah-tengah atau di sepanjang ini ya, di sembarang ya. Kita kasih gaya luarnya adalah gaya terdistribusi W. Maka karena dia distribusi adalah segi 4, maka dia pasti titik pusatnya adalah di tengah ya. Karena segi 4 di tengah, jaraknya adalah setengah X dari ujung. Ini panjangnya X, dia setengah X. Jadi ini adalah setengah X, di sini ini setengah X. Yang besarnya adalah W dikalikan dengan X. W adalah distribusinya per satuan panjang dikalikan dengan jaraknya sampai ke titik C. Oke, maka kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah vertikal atau dalam arah Y sama dengan 0, maka yang ke bawah adalah minus WX, yang ke atas yang ke bawah ya minus V juga lagi, itu sama dengan 0. Maka V atau gaya lintang itu atau gaya geser distribusi adalah minus WX, jadi dia tergantung dari X. Kalau ada X nya 0 berarti V nya 0, kalau X nya 1 V nya W, dan seterusnya. Kemudian persamaan momen lentur. Persamaan momen lentur di C itu adalah berarti dia WX ya dikalikan dengan X per 2 atau setengah X ya, kan jaraknya kan setengah X, gayanya adalah WX dikalikan dengan jarak setengah X. Oke ya, ditambahkan momen dalamnya di dalam balok tersebut sama dengan 0, maka momen adalah distribusinya setengah WX kuadrat. Kita lihat bahwa ini adalah distribusinya linear tergantung dari jarak X, ini adalah distribusinya persamaan kuadrat dalam X. Maka kita dapatkan untuk di titik B, VB itu adalah karena dia X-nya adalah L, maka VB adalah minus WL, karena kita bisa masuk sini minus WL. Kemudian momen lentur di titik B adalah minus setengah WX kuadrat, karena X adalah L, maka dia minus setengah WL kuadrat. Maka kita gambarkan diagram momen lentur, kita lihat ini adalah momen lentur dan gaya lintangnya. Ini adalah gaya gelintang. Apabila X sama dengan 0, maka dia V0, kemudian dia akan menurun karena dia slope-nya negatif. Dia turun sampai maksimum di minus WL di B. Kemudian untuk momen lentur, pertamanya juga 0. Kalau kita lihat, kita masukin 0 berarti momennya 0. Tapi dia naik secara kuadrat ya, persamaan kuadrat atau parabola. Dengan maksimumnya adalah di titik B dengan besar min setengah WL kuadrat. Oke, itu adalah suatu contoh untuk beban terdistribusi. Oke, berikutnya kita akan melihat hubungan antara beban dan gaya geser secara matematis ya sekarang, secara matematis. Ya, oke, kalau mama kita lihat suatu balok yang ditumpu sederhana di A dan B, kemudian kita beri suatu beban terdistribusi W, maka apabila kita lihat suatu segmen kecil CC aksen yang berjarak X dan C aksennya adalah delta X dari C, maka kita gambarkan, kita besarkan di sini. Maka di sebelah kiri ada gaya lintang sebesar V, di sebelah kanan V ditambahkan sesuatu kan, karena pasti bertambah kan, pasti bertambah plus delta V.
kemudian di kiri momen lentur, di kanan momen plus sesuatu delta M yang untuk suatu jarak delta X. Oke. Kemudian beban terdistribusinya juga W dikalikan dengan panjangnya adalah delta X, panjang dari segmen tersebut delta X. Oke. Kemudian jaraknya dari C aksen ya, beban W delta X ini resultannya itu adalah setengah X. Maka kalau mau kita terapkan persamaan keseimbangan juga dalam arah vertikal atau dalam arah Y, maka V dikurangi, ini kan V kan positif ya, jadi ke atas, dikurangi V tambah delta V yang ke bawah, itu minus W kali delta X, gayanya sama dengan 0. Maka delta V adalah minus W kali delta X ya, karena V nya hilang maka tinggal delta V itu sama dengan minus W delta X. Maka kita tahu bahwa turunan pertama dari gaya lintang itu adalah minus dari beban terdistribusi yang terjadi di segmen tersebut. Oke. Kemudian kemudian VD dikurangi VC, jadi gaya lintang di D dikurangi gaya lintang di C adalah minus dari integral dari W dx dari X di titik C dan X di titik D ya, minus ya, karena kita di sini kita integralkan kan, maka VD dikurang VC adalah luas diagram beban antara C dan D, karena integral itu kan luas ya, luas di bawahnya. Oke. Kemudian itu ada tadi adalah hubungan antara beban terdistribusi dengan gaya lintang atau gaya geser ya. Ini adalah hubungan antara gaya geser dan momen lentur. Kita gambarkan lagi yang tadi. Sigma momen ya di titik C aksen itu harus sama dengan 0 ya, maka M plus delta M dikurangi M kan, dikurangi M, jadi ini positif kan, M plus delta M dikurangi M, oke, dikurangi V ya, V dikalikan dengan delta X kan, jaraknya ke sini, ini momennya, nilaikan momennya delta X, tambah W kali delta X dikalikan dengan setengah delta X ya, gayanya ya, minus karena dia ke bawah ya, karena dia positif ya, karena dia berwarna jarum jam positif ya, seperti konvensi kita tadi. Maka delta M adalah V kali delta X, ini sisanya, kemudian minus setengah W delta X kuadrat, karena ini delta X kuadrat. Oke ya, ini hilang ya, M-nya hilang, tinggal delta M. Oke, maka dm per dx atau turunan pertama dari momen terhadap X itu adalah gaya lintang yang terjadi. Oke, kemudian sama, momen di D dikurangi momen di C, itu adalah integral dari X di C dan sampai X di D dari V dx, atau selisih momen di D dan di C itu adalah luas diagram gaya geser atau gaya lintang antara C dan D. Contoh, tentukan diagram gaya geser dan momen lentur tumpuan sederhana di atas dan momen lentur maksimum yang terjadi. Oke, seperti tadi, ini adalah gaya distribusi W balok ditumpu sederhana di A dan B, spannya L. Kita buat diagram mana bebas. Ini adalah reaksi tumpuannya adalah setengah WL di A dan setengah WL di B. Oke, kemudian ada beban terdistribusi W. Ya, karena apa? W dikali L kan ininya. Resultannya adalah W dikali L, maka W dikali L harus bagi dua, ditanggung bersama antara A dan B setengah-setengah masing-masing, jadi setengah WL, setengah WL. Oke, kemudian maka RA dengan RB itu sama, misalnya setengah WL. Kemudian V dikurangi VA, ya, gaya lintang dikurangi gaya lintang di A itu adalah minus dari 0, kan di A kan 0 kan. Kemudian sampai suatu titik X tertentu, W dx atau sama dengan minus Wx. Jadi V di suatu titik tertentu di sini adalah VA dikurangi W kali X, atau setengah WL dikurangi WX, atau W kali setengah L minus X. Ya, jadi kita ini lagi bikin lagi ya, ini W setengah L nya masukin, W dikeluarin, karena ini sama dua suku ini masing-masing mempunyai suku W. Oke, maka kita bisa buat diagram gaya lintangnya adalah setengah L di ujung ya, kalau dia X nya 0 kan setengah L ya, kemudian kalau X nya setengah L berarti setengah L dikurangi setengah L 0 berarti 0, kemudian di sebelah kanan berarti X nya adalah L, jadi setengah L minus L berarti minus setengah WL. Oke, kemudian momen juga sama,
suatu momen di suatu titik pada balok itu udah dikurangi dengan momen di A, itu harus sama dengan integral dari 0 sampai X suatu titik di yang di mana M terdapat dikalikan dengan V dx atau gaya lintang sebagai diintegralkan sebagai fungsi dari X, maka momen adalah integral 0 sampai X W kali setengah L dikurangi X dx. Ya, kita masukin V. Ya kan, V kita udah dapat dengar sini ya, atau sama-sama dengan setengah W kali Lx dikurangi X kuadrat. Kalau kita gambarkan diagram momen lentur, maka kalau X nya 0 ya, makanya 0 ya, 0 ini 0 berarti M nya 0. Kemudian kalau X nya setengah L, masukin setengah L, di sini seperempat L berarti ya, seperempat L kuadrat, di sini seperempat, di sini setengah L, maka dia menjadi seperdelapan WL pangkat 2. Oke, naik, kemudian dia turun lagi. Oke, itu maka momen maksimum terjadi di tengah pada jarak setengah L dari kiri atau dari kanan, besarnya adalah setengah seperdelapan WL kuadrat per seperdelapan WL kuadrat. Oke, ini adalah saya berikan contoh properti ya, I dari suatu balok berbentuk I ya. Ini kalau dalam dalam standar Amerika ini namanya W ya, bentuk W shape, W shape dari white plains namanya kalau W. Oke, oke, kita cukupkan kuliah ke-6 kita sampai saat ini kuliah kelima ya, sorry, kelima ini. Kita ketemu dalam kuliah berikutnya. Terima kasih.